Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pria Anggriawan dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Sains Universitas Nasional. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang yaitu dinamika partikel. Pada bab ini kita akan membahas tentang penyebab suatu gerak partikel atau benda. Dinamika partikel merupakan ilmu yang membahas tentang gaya-gaya yang menyebabkan suatu partikel yang pada mulanya diam menjadi bergerak, atau yang mempercepat atau memperlambat gerak suatu partikel. Yang pertama yaitu adalah massa. Massa adalah ukuran inersia suatu benda. Makin besar massa yang dimiliki sebuah benda, maka makin sulit merubah keadaan geraknya. Lebih sulit menggerakkannya dari keadaan diam atau memberhentikannya pada waktu sedang bergerak. Bahkan sulit merubah gerakannya untuk keluar dari lintasannya yang lurus. Misalnya yaitu sebuah truk akan memiliki inersia yang lebih besar jika dibandingkan dengan sebuah mobil sedan. Dan truk itu lebih sulit untuk dipercepat ataupun diperlambat geraknya. Dalam satuan SI, satuan massa adalah kilogram atau kg. Istilah massa dan berat merupakan dua istilah yang berbeda. Jika massa adalah jumlah zat dari suatu benda, maka berat adalah gaya, yaitu gaya gravitasi yang bekerja pada sebuah benda. Sebagai contoh misalnya sebuah benda dibawa ke bulan, maka benda tersebut akan lemah, tetapi massa benda tersebut akan tetap sama. Benda tersebut akan tetap memiliki jumlah zat yang sama dan inersia yang sama. Lanjut ke yang kedua yaitu gaya. Jika kita mendorong atau menarik sebuah benda, maka dapat dikatakan bahwa kita melakukan gaya kepada benda tersebut. Tetapi gaya juga dapat dilakukan oleh benda-benda mati, seperti pegas yang regang akan melakukan gaya kepada benda-benda yang dikaitkan ke ujung-ujungnya. Atau sebuah lokomotif akan melakukan gaya kepada deretan gerbong-gerbong yang sedang ditariknya. Sebagai contoh yaitu gambar 1. Memberikan gaya tarik. Sebuah gaya memiliki arah dan besar, sehingga gaya merupakan vektor yang mengikuti aturan-aturan penjumlahan. Sebuah garis yang bertanda panah di ujungnya sebagai arah. Ya bisa dilihat tuh panah merah itu sebagai arah dari gaya tersebut, sedangkan panjang garis menyatakan besar gaya tersebut. Dalam satuan SI, satuan gaya adalah Newton atau yang dilambangkan dengan N atau kilogram meter per second. Ya, lanjut ke slide kedua. Ya, yang selanjutnya itu adalah gaya gravitasi. Benda-benda yang dijatuhkan di dekat permukaan bumi akan jatuh dengan percepatan yang sama, yaitu sebesar percepatan gravitasi. G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat sama dengan 9,8 N per kilogram dalam satuan SI. Jika hambatan udara dapat diabaikan, gaya yang menyebabkan percepatan ini disebut dengan gaya gravitasi atau Fg. Maka dapat dikatakan bahwa gaya gravitasi merupakan gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di dekatnya. Hukum gravitasi menyatakan bahwa gaya antara dua partikel yang mempunyai massa m1 dan m2 dan terpisah oleh jarak r adalah suatu gaya tarik-menarik sepanjang garis yang menghubungkan kedua partikel tersebut dan mempunyai besar f f f f besar g kecil sama dengan g m1 m2 per r kuadrat, di mana f besar g kecil yaitu sebagai gaya tarik-menarik antara kedua benda atau n, g sebagai tetapan gravitasi atau 6,637 kali 10 min 11 nm akar 2 per kilogram min 2. M1 M2 yaitu sebagai massa benda 1 kilo. R yaitu jarak antara kedua benda. Jika M1 diasumsikan sebagai massa bumi atau M dan M2 sebagai massa benda M yang berada di sekitar bumi dan memiliki jarak R dari titik pusat bumi, maka gaya tarik oleh bumi pada benda tersebut adalah W sama dengan F sama dengan G
per mm G per R akar kuadrat. Gaya berat W itu tidak lain adalah gaya gravitasi yang bekerja antara bumi dengan benda. Arah gaya berat selalu ke bawah menuju pusat bumi. Ya, sebagai contoh yaitu gambar 2. Gaya gravitasi. Gaya berat pada sebuah benda besarnya W sama dengan mg. Sehingga percepatan gravitasi G dapat dituliskan sebagai G kecil sama dengan G besar M per akar R akar 2. Contoh 1. Berapakah gaya gravitasi antara dua benda bermasa 3 kg dan 4 kg yang terpisah sejauh 50 cm? Ya, di sini ada pembahasan. Jika diketahui M1 sama dengan 3 kg, M2 sama dengan 4 kg, R sama dengan 50 cm, sama dengan 0,5 meter, maka besar gaya gravitasi antara dua benda tersebut adalah F sama dengan G M1 M2 per R akar kuadrat 2 sama dengan 6,673 kali 10 akar 1 min Nm 2 kg atau 3 kg 4 kg per M1 akar kuadrat 2 sama dengan 3,2 kali 10 N. Contoh 2. Sebuah benda bermasa 2 kg ditarik dengan gaya gravitasi bumi. Jika massa bumi 5,98 kali 10 24 kg dan benda tepat diletakkan di atas permukaan bumi, hitunglah besar gaya tarik yang dialami dan dibandingkan dengan gaya berat benda. Pembahasan gaya tarik yang dialami benda. Jika diketahui radius bumi 6370 km sama dengan 6,37 kali 10 m. F sama dengan G mm per R akar kuadrat 2 6,673 kali 10 min 11 nm akar 2 kg min akar 2 kg 5,9 kali 10 akar 24 kg per 6,37 kali 10 akar 6 m kuadrat sama dengan 19,63 N. Gaya berat benda W sama dengan mg sama dengan 2 kg 9,8 meter per second kuadrat sama dengan 19,6 N. Ya, selanjutnya yaitu ada gaya normal. Gaya normal N atau Fn merupakan gaya yang timbul jika dua buah benda saling bersentuhan. Arah gaya normal selalu tegak lurus berhadap permukaan yang bersentuhan, bidang singgung, dengan benda tersebut. Gambar 2. Besar kecilnya gaya normal tergantung pada besar kecilnya gaya tekanan terhadap permukaan kontak bidang singgung. Jadi jika tangan kita menekan permukaan sebuah meja dengan gaya tekan besar, maka gaya normal yang ditimbulkan akan besar. Sedangkan jika kita menekan dengan lembut, maka gaya normal yang ditimbulkan juga akan kecil. Ya, ini sebagai contoh yaitu gambar 3 tentang gaya normal. Yang selanjutnya yaitu ada gaya gesek. Sebuah benda yang diluncurkan di atas suatu permukaan rata horizontal, maka lanjutannya akan berkurang dan akhirnya berhenti. Jelas bahwa suatu gaya dalam arah horizontal bekerja pada benda tersebut, di mana arah gaya tersebut berlawanan dengan gerak benda. Gaya ini biasa disebut sebagai gaya gesek F kecil yang bekerja pada benda tersebut dan disebabkan oleh permukaan itu. Gaya gesek terjadi jika dua buah benda bergesekan, yaitu permukaan kedua benda tersebut saling bersinggungan pada waktu benda yang suatu bergerak terhadap benda yang lainnya. Gaya gesek yang bekerja antara dua permukaan yang berada dalam keadaan diam relatif satu dengan lainnya disebut dengan gaya gesek statik Fs kecil. Gaya gesek statik maksimum adalah gaya terkecil yang menyebabkan benda bergerak untuk permukaan yang kering dan permukaan tidak bergantung pada luas permukaan kontak yang saling bergesekan, tetapi sebanding dengan besarnya gaya normal di antara kedua benda bergesekan. Selanjutnya itu hukum 1 Newton. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa setiap benda akan tetap berada pada keadaan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap, kecuali jika benda itu dipaksa untuk mengubah keadaan tersebut oleh gaya-gaya yang dikerjakan padanya, atau diberi gaya total yang tidak nol,
Atau bila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton disebut juga sebagai hukum inersia atau kelembaman. Itu sifat kecenderungan untuk mempertahankan keadaan suatu benda. Misalnya untuk mendorong sebuah benda melintasi meja dengan kecepatan tetap. Ya, lanjut ke hukum 2 Newton. Suatu gaya total yang diberikan pada sebuah benda mungkin akan menyebabkan kecepatannya bertambah, atau jika gaya total itu arahnya berlawanan arah dengan arah gerak benda, maka gaya tersebut akan memperkecil kecepatan benda. Karena perubahan menyebabkan percepatan, tetapi percepatan juga bergantung pada massa benda. Misalnya saja jika kita mendorong gerobak yang kosong dengan gaya yang sama, kita mendorong gerobak yang penuh, maka kita akan menemukan bahwa gerobak yang penuh mempunyai kecepatan yang lebih lambat. Jadi makin besar massa, makin kecil percepatan meskipun gayanya sama. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah total yang bekerja padanya. Lanjut. Tadi gaya Newton. Yang terakhir hukum 3 Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Bentuk persamaannya adalah, ya bisa dilihat di sini. Ya, cukup dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.